Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Suwardana. Saya adalah dosen dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Garut. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah konservasi tanah dan air, di mana pada mata kuliah ini biasanya tim teaching dengan dosen lain. Adapun dari deskripsi mata kuliah ini mengkaji tentang degradasi lahan yang pertama, yang kedua adalah intersepsi, infiltrasi, dan aliran permukaan. Yang ketiga adalah erosi, sedimen, dan sedimentasi. Yang keempat adalah faktor erosi. Yang kelima proses dan bentuk erosi. Yang keenam adalah pengukuran dan prediksi erosi. Yang ketujuh adalah sifat dan kualitas air. Kedelapan pengelolaan air, dan yang terakhir adalah metode konservasi tanah dan air. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu yang pertama memahami degradasi lahan, yang kedua adalah memahami intersepsi, infiltrasi, dan aliran permukaan, yang ketiga memahami erosi, sedimen, dan sedimentasi, yang keempat menerapkan faktor erosi, yang kelima menerapkan proses dan bentuk erosi, berikutnya adalah menganalisis, pengukuran, dan prediksi erosi, berikutnya mengevaluasi sifat dan kualitas air, yang kedelapan adalah mengevaluasi pengelolaan air, dan yang terakhir adalah mengevaluasi metode konservasi tanah dan air. Adapun model pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah project based learning dan case method. Metode pembelajarannya adalah metode pembelajaran blended learning, di mana nanti terdapat mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tatap muka dan juga tatap maya. Kontrak perkuliahan di mana bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS, di mana terdiri dari 2 jam perkuliahan dan 1 jam praktikum. Adapun penilaiannya yaitu UTS sebesar 30%, UAS 40%, tugas 20%, kehadiran dan keaktifan adalah 10%. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Jadi karena ada 2 ya di sini ya, sistem pembelajarannya adalah blended ya. Jadi karena masih kondisi pandemi ya, jadi di sini tidak bisa untuk full dalam satu ruangan ya. Jadi ada yang online dan ada yang offline ya. Untuk teman-teman yang offline, alhamdulillah di sini baik-baik saja ya, alhamdulillah. Untuk yang online bagaimana? Sehat semua di sini? Alhamdulillah sehat ya. Baik ya, jadi di sini teman-teman kita rencananya akan belajar tentang materi ke-11, yaitu tentang metode konservasi tanah dan air, yaitu menggunakan metode vegetatif ya. Tapi sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan belajar mengajar hari ini, kegiatan perkuliahan hari ini itu berjalan dengan lancar. Teman-teman yang offline, ada yang bisa bantu untuk ini? Silakan Farizal. Teman-teman, untuk memulai perkuliahan kita hari ini akan dilancarkan. Alangkah baiknya kita mulai dengan doa bersama. Untuk berdoa dapat dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ya. Baik ya, jadi materi yang ke-11 ini ya, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah metode konservasi tanah dan air ya. Di sini kita akan mencoba untuk memberikan bagaimana sih caranya atau metode-metode untuk konservasi tanah dan air ya, di mana ini adalah metode yang pertama di pertemuan ke-11 tentang metode vegetatif. Yang pertama dari definisi terlebih dahulu ya. Jadi metode vegetatif adalah penggunaan tanaman atau sisa tanaman untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya degradasi lahan ya. Jadi istilah degradasi lahan ini jangan dilupakan ya teman-teman ya. Di sini baik yang online maupun yang offline ya. Jadi ini akan kita bawa sampai dengan akhir semester nanti ya. Jadi yang dinamakan degradasi lahan ini adalah kerusakan lahan, seperti itu ya. Nah, bagaimana sih caranya di metode vegetatif ini? Di sini menawarkan kurang lebih ada 5 di sini ya. Ada penggunaan sisa tanaman. Yang pertama ada penggunaan tanaman penutup tanah atau cover crop, tumpang sari,
agroforestry, dan juga penghijauan atau reboisasi ya. Mungkin dari teman-teman dari 5 istilah ini sudah familiar semua? Baru beberapa ya di sini ya. Baik ya, kita mulai dari yang pertama ya. Metode vegetatif, penggunaan sisa tanaman ya. Jadi kenapa sih perlu dilakukan? Pertama, karena kehilangan bahan organik tanah di tropika jauh lebih cepat. Kita tahu teman-teman, kita tinggal di Indonesia, kita dianugerahi curah hujannya yang tinggi ya. Jadi di sini kejadian pencucian ya oleh air hujan itu berjalan lebih cepat jika dibandingkan dengan tempat-tempat lain di daerah subtropis maupun di daerah yang iklimnya dingin atau di iklim kering seperti itu ya. Yang kedua adalah merupakan sumber daya renewable, mengandung energi dan unsur hara yang diperlukan biota tanah yang membantu perbaikan kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah. Nah, ini yang biasanya terlupa ya. Jadi kalau di tanah itu ada 3 teman-teman sifatnya. Ada sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi tanah ya, seperti itu. Yang ketiga, bila dimusnahkan atau dengan dibakar atau dibuang berarti pemborosan sumber daya dan menimbulkan kerusakan tanah dan pencemaran lingkungan ya, seperti itu. Dari sini dulu ada yang ditanyakan mungkin? Bertanya, Pak. Baik, silakan untuk saudari siapa? Mutiara, silakan. Oke, baik Pak. Kalau misalkan di suatu tanaman itu di sekitarnya terdapat gulma atau rumput-rumput gitu ya Pak, itu bagaimana sih Pak cara pengelolaannya atau mungkin cara memusnahkannya gitu yang baiknya? Baik ya. Nah, terima kasih kepada Muti, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kalau dibilang memusnahkan tidak bisa ya. Jadi kita tahu bahwa dari mata kuliah sebelumnya itu tidak ada judul mata kuliahnya pemusnahan gulma, tapi yang adanya adalah pengendalian gulma. Jadi di sini gulma itu harus dikendalikan teman-teman. Nah, bagaimana sih cara mengendalikan ya? Ini berhubungan dengan metode yang ditawarkan di sini. Yang pertama dapat dimanfaatkan sebagai mulsa konvensional. Apa sih mulsa konvensional? Mulsa ini adalah disebarkan di atas permukaan lahan ya. Jadi teman-teman kadang-kadang melihat ya, petani-petani itu setelah panen ya, itu misalkan panen padi gitu ya, jeraminya itu dihamparkan di lahan. Nah, itu adalah salah satu jenis contoh dari penggunaan mulsa konvensional. Yang kedua adalah mulsa vertikal. Mulsa vertikal itu yaitu sisa tanaman itu seperti rumput ya, atau gulma ataupun hasil panen, sisa panen gitu ya, itu dimasukkan dalam alur atau saluran peresapan atau lubang peresapan air. Nah, ini contohnya adalah cara membuat biopori. Teman-teman pernah dengar di sini biopori? Pernah ya? Nah, salah satunya mungkin kalau di daerah perkotaan itu dapat mencegah banjir seperti itu ya. Jadi di mana nanti kalau kita memasukkan rumput-rumput tadi atau sisa panen di dalam lubang resapan tersebut, itu akan dapat mengundang mikroorganisme atau organisme tanah. Nah, nantinya itu akan dirombak menjadi bahan organik seperti itu. Ketiga, untuk pupuk hijau itu juga bisa ya, dengan cara pembenaman, dengan pengomposan juga bisa, dan juga kita bisa combine dengan yang namanya kotoran hewan seperti itu, dan itu akan menjadi pupuk organik seperti itu. Nah, ini ya, kita mulai dari mulsa konvensional ya. Keuntungannya adalah menutupi permukaan lahan. Ya, kita tahu tadi mulsa konvensional itu adalah dihamparkan mulsanya ya. Rumputnya dihamparkan, terus misalkan panen padi, jeraminya dihamparkan di tanah. Nah, di sini adalah untuk meningkatkan intersepsi. Apa itu intersepsi? Intersepsi adalah peresapan ke tanah ya, peresapan ke tanah. Terus splash menurun, splash itu adalah percikan dari air hujan itu menjadi berkurang. Mengurangi laju evaporasi. Ketiga, mengurangi fluktuasi suhu tanah ya. Jadi kalau tanahnya tertutup, gradasi dari suhu antara suhu di pagi hari, siang maupun sore itu tidak terlalu fluktuatif. Berbeda jika misalnya tidak ada penutup tanah sama sekali, otomatis suhunya akan sangat fluktuatif atau berubah drastis seperti itu. Bahan organik sumber energi biota tanah, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jika kita
membenamkan rumput atau sisa tanaman tersebut ke dalam suatu lubang. Nah, di situ akan mengundang yang namanya adalah organisme tanah, sehingga organisme tanah tersebut akan membuat pori-pori. Jadi misalnya di sini saya buat lubang, di sini saya juga buat lubang. Nah, bisa saja dari organisme tanah itu untuk membuat suatu pori dari lubang satu ke lubang yang lain, sehingga nantinya ini akan menyebabkan peningkatan infiltrasi tanah. Seperti itu ya. Kelima, menghambat pertumbuhan gulma itu sendiri ya. Jadi gulmanya kalau misalnya kita tutup dengan gulma yang lain, biasanya ini ya, pertumbuhannya akan terhambat seperti itu. Kelemahannya membutuhkan jumlah yang banyak ya. Jadi kalau misalnya kita hanya di lahan kita gulmanya cuma sedikit, susah untuk membuat mulsa konvensional ya. Berikutnya, membutuhkan banyak tenaga. Otomatis kalau lahannya luas, kita harus menyebar si gulma-gulma tersebut supaya menutupi seluruh lahan, itu otomatis membutuhkan banyak tenaga. Ketiga, dapat menjadi pembawa hama dan penyakit. Kita tahu bahwa kalau misalnya tumpukan dari gulma tadi menimbulkan suatu bau yang tidak enak, nah itu akan dapat menjadi sumber hama dan penyakit. Mulsa vertikal sekarang ya. Nah, keuntungannya adalah dinding alur atau lubang menambah permukaan resapan air ya. Mirip dengan mulsa konvensional, di sini untuk mulsa vertikal juga meningkatkan laju infiltrasi tanah. Kedua, melindungi permukaan resapan dari pukulan hujan atau kelongsoran dan juga penyumbatan. Ketiga, menjadi habitat yang baik bagi fauna tanah untuk menciptakan biopori sehingga meningkatkan infiltrasi tanah seperti yang tadi disebutkan. Mempermudah pengumpulan sisa tanaman untuk pengomposan in situ seperti itu ya. Mempermudah pengembalian kompos dan sedimen ya. Jadi ya, memudahkan pemeliharaan saluran dan penyiapan lahan. Ketujuh, mengurangi resiko penurunan hama dan penyakit. Kedelapan, mencegah kehilangan bahan organik dan unsur hara keluar petakan ya. Kelemahannya tidak menutupi seluruh permukaan lahan. Kedua, membutuhkan tenaga untuk pembuatan saluran atau lubang ya. Berikutnya, penggunaan sisa tanaman. Di situ akan menimbulkan dampak jangka panjang ya, di mana yang pertama adalah dampak negatifnya mempercepat kehilangan bahan organik tanah. Kedua, mengurangi populasi dan aktivitas biota tanah. Menghilangkan penutup permukaan lahan, jelas di sini. Dibakar semua habis ya. Fluktuasi suhu lingkungan, menimbulkan pencemaran udara, asap dan gas rumah kaca. Menimbulkan pencemaran air. 7, merangsang pertumbuhan ilalang. Nah, next ya, dampak negatif pembuangan sisa tanaman ya. Jadi semua menimbulkan resiko, semua menimbulkan dampak di sini teman-teman ya. Yang pertama adalah, jadi kalau misalnya sisa tanaman itu dibuang, bagaimana? Pertama, pemborosan sumber energi dan unsur hara. Saya panen di sini ya, di lahannya, terus saya buang nanti di sebelah. Otomatis hara yang harusnya bisa balik ke lahan ini dipindahkan ke sana ya. Jadi otomatis di sini terjadi pemanenan ataupun pengurasan hara. Padahal di sini kalau misalnya hasil tanaman tadi dikembalikan, kemungkinan tambahan input untuk tanaman berikutnya itu tidak sebesar kalau tanamannya itu dipindah atau sisa tanamannya tadi dipindah ya. Pemborosan sumber daya lahan tempat pembuangan. Di sini sudah bersih, numpuk di lahan sebelahnya. Gitu ya. Menjadi sarang hama dan penyakit ya. Nah, ini yang dikhawatirkan ya. Jadi seperti itu ya. Keempat, menimbulkan pencemaran udara. Contohnya adalah bau busuk ya. Jadi lama-lama aduh baunya kok nggak enak ini ya gitu. Tanah, akumulasi asam-asam organik ya. Jadi kalau perombakan bahan organik itu akan menimbulkan atau menghasilkan asam-asam organik seperti itu. Yang itu dapat menurunkan pH. Untuk air, nah misalnya nih lahannya dekat sama sungai. Pernah menemukan teman-teman? Pernah ya. Jadi lahannya itu dekat dengan sungai, jadi nggak mau repot, dibuang aja lah gulmanya di sungai seperti itu. Nah, dampaknya adalah penyuburan atau eutrofikasi. Kelima, penyumbatan dan pendangkalan badan sungai. Semakin numpuk ya, semakin numpuk dibuang di situ terus ya, otomatis lama-lama akan menjadi tumpukan dari buangan sisa tanaman tersebut, dan itu akan menjadi pendangkalan dari badan air tersebut. Oke, kita masuk ke tanaman cover crop. Saya lanjutkan ya. Cover crop itu gampangnya adalah penutup tanah teman-teman ya. Jadi
eh, tanah itu perlu ditutup teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman jalan-jalan ke Sumatera ya, lihat kebun sawit, sawitnya itu bersih gitu. Nah itu salah teman-teman ya. Jadi tidak semua gulma itu mengganggu teman-teman ya. Jadi kita masih tetap perlu gulma di sini ya. Tanaman penutup tanah adalah tanaman yang ditanam untuk melindungi tanah dari kerusakan oleh aliran permukaan dan erosi serta dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah ya. Jadi misalnya saya punya tanaman sawit. Contoh tanaman cover cropnya adalah tanaman kacangan. Tanaman kacangan adalah tanaman yang sifatnya merambat dan itu adalah penambat nitrogen. Seperti itu ya. Jadi dengan kita nanam tanaman seperti itu, tanamannya jelas tidak mengganggu si tanaman inti. Nah itu kita sudah dapat melindungi tanah dari kerusakan lahan. Silakan, mau bertanya? Kalau beberapa itu di kebun sawit Iya. juga pohon pinang, Pak. Itu mengganggu nggak, Pak? Pohon pinang ya, biasanya ya tanaman sawit itu ada dua pola. Biasanya mungkin tanaman pinang itu ditanam karena masyarakat di sana mengkonsumsi seperti di daerah Papua ya. Di daerah Papua itu masyarakatnya menggunakan pinang sebagai apa ya? Memang budaya nyirih di sana ya. Seperti itu. Ada seperti itu ya. Jadi namanya sawit yang seperti itu adalah sawit pola kerjasama dengan masyarakat. Berarti Seperti itu. usahanya aman, Pak, ya? Nggak rebutan ya? Yang jelas tidak mepet ke tanaman inti. Jadi pasti di situ punya pola tanamnya, pola tumpang sari seperti itu ya. Makasih, bagus pertanyaannya ya gitu. Jadi biasanya memang kadang ada yang minta sengon sawit, ada. Kalau masyarakatnya condong ke arah berternak gitu ya. Jadi nanti ada sawit sapi juga ada di sana gitu. Jadi sekarang itu mencoba untuk bekerja sama dengan masyarakat supaya tanaman itu tidak hanya sawit aja. Biasanya tanaman-tanaman yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya kalau saya kemarin jalan-jalan ke Sumatera Selatan itu, masyarakat pengennya tanaman jengkol karena memang susah ya. Jadi mungkin di sana dulu banyak ya, terus banyak ditebangi untuk bangun rumah, untuk bangun ya, untuk apalah ya gitu, kayu bakar mungkin. Nah, karena banyak ditebangi tapi tidak ada yang menanam, lama-lama tanaman jengkol tersebut habis seperti itu ya. Itu fungsi tanamannya ya. Di sini banyak ya, untuk tajuknya untuk intersepsi air hujan, mengurangi daya perusak pukulan butir hujan, yang batangnya menghambat aliran permukaan dan seterusnya. Nanti ini bisa dipelajari sendiri ya. Syaratnya bagaimana sih ya untuk tanaman cover crop di sini? Pertama, mudah diperbanyak baik untuk biji, baik dengan biji maupun dengan vegetatif. Jadi misalnya kita potong aja tanamannya, terus kita tancepin ke tanah, itu cepat hidup seperti itu. Sistem perakarannya tidak menimbulkan kompetisi yang berat bagi tanaman pokok. Cepat tumbuh dan menghasilkan biomasa yang tinggi ya, toleran terhadap pemangkasan. Jadi kalau misalnya dipangkas ya, jadi kalau gulmanya sudah terlalu menggunung itu dipangkas. Tidak menjadi inang hama dan penyakit tanaman. Keenam, mudah dibasmi bila akan digantikan dengan tanaman lain. Tidak menghasilkan senyawa yang meracuni tanaman. Tidak punya sifat yang membahayakan seperti berduri ya, seperti itu. Baik, sebelum saya lanjut, mungkin dari yang teman-teman online ada yang ditanyakan? Nulsi mungkin mau tanya? Oke, silakan. Iya Bapak, izin bertanya. Nah, untuk tanaman cover crops tersendiri itu meskipun dia lebih dominan dari tanaman inti, kan ada suatu lana itu tuh penutup dan menutupi inti itu dibiarkan saja, tidak apa-apa Pak, meskipun lebih dominan gitu dari tanaman intinya seperti yang di perkebunan kayak gitu kan banyak sekali. Nah itu memang sangat tidak bermasalah. Oke, terima kasih. Ada yang bisa jawab teman-teman? Bagus, mungkin bisa jawab? Silakan. Ya Pak, izin menanggapi ya. Oke. Dari pertanyaan Dosi, kalau misalkan tanaman tersebut tidak dibiarkan saja ya, soalnya kalau tanaman tersebut tidak mengganggu tanaman inti gitu, biarkan saja tanaman tersebut, tidak usah dibakar atau diapakan gitu.
Baik, ya. Terima kasih. Betul ya teman-teman ya jawabannya ya? Ya, makasih Nusi untuk pertanyaannya. Bagus sekali ya. Jadi ya, Terima kasih juga. iya sama-sama ya. Jadi kalau misalnya di perkebunan ya, di perkebunan besar itu gulmanya bagaimana sih ya? Itu biasanya di piringannya ya, di piringan sawitnya itu boleh free dari gulma. Tapi kalau di sekitarnya, di luar piringannya itu kalau bisa tetap ada tanaman cover crop ya karena kan untuk lereng di perkebunan itu kan nggak datar ya teman-teman ya, kadang ada yang miring. Nah itu kalau misalkan miring terbuka, nah itu akan memicu erosi maupun longsor seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, rotasi tanaman ya, kita tahu kalau dirotasi berarti tanamannya itu diganti. Misalnya sekarang tanam cabai, periode berikutnya tanaman tomat seperti itu ya. Nah ini fungsinya adalah mempertahankan tetap adanya tanaman yang menutup permukaan lahan. Nah biasanya kalau rotasi tanaman pergiliran ini tuh ditanam sebelum tanaman intinya itu panen. Jadi misalkan saya nanam cabai ya, terus sebelum cabainya ini panen, saya sudah nanam tomat. Jadi nantinya tanaman cabai saya dipanen, tapi masih ada tanaman tomat di situ. Nah itu adalah contoh dari rotasi tanaman atau pergiliran tanaman. Mengabaikan permukaan dan erosi dengan pengembalian tanaman yang cukup dari tanaman yang sudah panen. Misalnya tadi panen cabai ya, kan kita ngambilnya cuma cabainya aja, batangnya, daunnya kan enggak. Nah itu bisa dicacat, bisa dikembalikan ke lahan seperti itu. 3. Mengenai risiko pengurasan udara tertentu serta peledakan hama dan penyakit tanaman akibat ya. Jadi ada saya dari namanya Desa Cinta di Garut ya, Karangtengah itu mereka mengeluhkan, Pak, saya udah nanam bawang daun nih, tapi hamanya nggak habis-habis Pak, itu gimana? Nah itu caranya dengan potong. Jadi ya walaupun mungkin di sana masyarakatnya gemar untuk konsumsi atau cocok tanamnya untuk bawang daun, tapi kalau misalnya hamanya nggak habis-habis, kita stop untuk tanam bawang daun dulu, kita ganti dengan tanaman yang hamanya bukan dari si bawang daun. Nanti lama-lama kalau misalnya kita potong tanaman tanaman bawang daun itu, hamanya juga akan terputus. Ya. Sudah ada tumpang gilir, sudah dua tanaman, di mana tanaman berikutnya ditanam sebelum tanaman dipanen. Ini mirip dengan rotasi tanaman ya. Tumpang sari, kalau tumpang sari itu adalah penggunaan beberapa jenis tanaman di bidang lahan yang sama. Jadi ada tanaman tomat campur kedelai, campur jagung, misalnya seperti ini. Ya, fungsinya kurang lebih juga sama. Ya. Oke, kita ke berikutnya yaitu agroforestry. Agroforestry ada dua kata, agro dan forestry. Agro adalah pertanian, forestry adalah kehutanan. Ya. Di mana pengertiannya adalah integrasi ya tanaman daunan atau pohon dengan tanaman pangan, pakan atau ikan pada sebidang lahan. Jadi agroforestry ini sudah berkembang ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya tanam-tanaman aja. Jadi di sini juga ada ikan, juga ada ternak dan seterusnya. Ya. Fungsinya menghentikan erosi. Ya. Jadi kalau agroforestry itu kan apa ya namanya? Tanamannya nggak monokultur. Banyak macamnya di situ ya. Mengurangi dengan menggunakan pencucian ya, terus intensifikasi penggunaan lahan tanpa merusak. Mungkin di teman-teman di sini masih ada yang belum familiar dengan agroforestry. Mau nanya Pak? Oh ya silakan. Kan itu mengintegrasikan tanaman tahunan yang pohonannya. Nah Ya. kalau di sekitar kebun, di sekitar rumah itu kan jenis tanamannya bercampur gitu. Oh ya, oke. Apakah bisa dikategorikan sebagai agroforestry gitu? Apakah masih bisa disebut dengan tipe agroforestry? Oke, baik. Mungkin teman-teman di sini biar nggak ngantuk, ada yang mau jawab? Saya mungkin Oke, coba silakan. mungkin nanti bisa ditambahkan sama Bapak. Iya. Soal jawaban yang saya kurang. Menurut saya bisa Pak, dikarenakan tegakan yang dari sana itu beragam dan tanaman yang ada di sana pun beragam juga gitu, dan memiliki strata yang berbeda-beda. Nah, jadi itulah apa perbedaannya antara monokultur dari tanaman monokultur dengan tanaman agroforestry. Baik, ya. Gitu ya. Terima kasih pertanyaan dan jawabannya, kita kasih plus. Betul ya, jadi tipe agroforestry itu bisa kita terapkan di sekitar tempat tinggal kita ya. Jadi
ada beberapa tipe ya. Jadi agroforestry itu kalau bahasa di kitanya itu adalah warna tani ya. Warna itu adalah hutan, tani itu adalah dari pertaniannya ya. Pertama adalah budaya lorong atau allotropic, penanaman tanaman budaya pada lorong di antara barisan tanaman pagar ya. Jadi ada tanaman-tanaman yang mungkin sebagai tanaman border seperti itu. Silvopastur, tanaman pakan ternak di antara tanaman pepohonan. Jadi misalkan kita sengaja nanam tanaman rumput gajah untuk pakan sapi, itu bisa gitu ya. Dengan tanaman intinya mungkin ada tanaman sawit itu sendiri atau tanaman yang lain. Silvofishery, budidaya ikan di kolam yang dibuat di antara stri pepohonan. Contohnya di daerah mangrove seperti itu. Nah ini yang ditanyakan tadi ya, pekarangan ya. Jadi pekarangan juga bisa menjadi contoh atau replika dari agroforestry karena di sini kita dapat mengintegrasikan tanaman sayuran, tanaman misalkan palawija gitu ya dengan tanaman-tanaman buah maupun tanaman-tanaman yang sifatnya adalah tahunan seperti sengon, mahoni dan seterusnya. Oke, kita selanjutnya yaitu reboisasi ya. Nah, kenapa sih kok reboisasi muncul di sini ya gitu. Nah, ini karena reboisasi ini biasanya kata-kata ini biasanya muncul di daerah bidang kehutanan, betul nggak teman-teman ya? Gitu ya. Jadi misalnya hutannya gundul kita reboisasi. Ini ya, jadi ini mungkin ada perbedaan definisi ya. Jadi kalau reboisasi adalah penanaman kembali pepohonan untuk menggantikan pepohonan yang ditebang di kawasan hutan milik pemerintah ya. Sedangkan kalau penghijauan adalah penanaman pepohonan di kawasan lahan yang dimiliki atau digarap oleh masyarakat ya. Kalau reboisasi itu untuk lahan-lahan milik pemerintah. Kalau penghijauan itu lahan yang digarap oleh masyarakat ya. Jadi setelah ngikutin mata kuliah ini jangan salah sebut ya, apa itu reboisasi, apa itu penghijauan ya. Fungsinya sama ya. Jadi saya pernah punya project tapi ini hanya desk study sifatnya ya. Di sini tentang emisi ya. Emisi ini sedang lumayan ramai nih sekarang teman-teman ya, emisi gas rumah kaca ya gitu. Nah ini biasanya terjadi di daerah mangrove. Mangrove, gambut itu banyak ya. Jadi deforestasi atau laju konversi lahan hutan menjadi non hutan itu baik di lahan kering maupun lahan gambut atau lahan basah itu sedang banyak ya, atau memang banyak dari dulu ya gitu. Nah ini saya mempunyai project tentang menghitung laju emisi dari perubahan penggunaan lahan. Nah saya kebetulan mengambil tema di Kepulauan Riau atau di Riau, bukan di Kepulauan tapi di Riau-nya, di KHG yaitu Kesatuan Hidrologis Gambut Pulau Rangsang namanya. Di situ jadi terlihat jelas perubahan penggunaan lahannya dan itu menghitung emisi ya, di mana dari emisi tadi nantinya itu akan dilakukan suatu saran atau rekomendasi bahwa lahan tersebut apakah perlu direboisasi atau dihijaukan atau biar tetap saja seperti itu. Oke, paling itu aja teman-teman ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk absen ya, yang offline ya, yang offline bisa jangan lupa absen. Bagi teman-teman yang online bisa absen di LMS ya, seperti itu. Baik ya, jadi untuk mata kuliah ini saya simpulkan dulu ya. Jadi ini adalah suatu langkah ya, suatu langkah atau suatu teknik atau suatu metode dari konservasi. Bagaimana sih lahan yang sudah rusak, yang sudah terdegradasi itu ya. Nah ini salah satu untuk treatmentnya di metode konservasi tanah dan air dengan metode vegetatif. Untuk pertemuan minggu depan masih sama ya untuk teknik atau metode KTA tapi di mekanik ya. Jadi silakan teman-teman baca, materi juga sudah saya share di LMS, silakan untuk dipelajari. Baik, itu aja dari saya. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang kita belajar bareng-bareng ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.